Halo teman-teman sobat cemas, sudah lama kita nggak ketemu ya. Ya, belakangan gue jarang upload video karena gue nyari-nyari ini alat nih biar kualitas suara gue makin bagus, terus juga banyak kerjaan. Oke, pembahasan kali ini insya Allah singkat aja ya. Ini gue tujuin buat teman-teman yang masih ragu untuk berobat. Ragunya karena kenapa? Ragunya karena ini gue gejalanya gejala psikosomatik bukan sih? Oke, sekarang pembahasan kali ini gue pengen bahas tentang gejala psikosomatis yang gue alamin. Mungkin udah pernah gue terangin secara singkat di video gue yang pertama kali. Cuman kali ini gue lebih fokus pada gejalanya aja, ya. Bukan kisah-kisah story gue begini-begini, enggak. Kita langsung aja ke gejala-gejala yang gue alamin. Perlu lu ingat ya bahwa gejala psikosomatis dan cemas itu tiap orang bisa beda. Gue pernah nanya ke dokter bilang kalau ada 100 atau 1000 pasien bisa jadi mereka masing-masing punya perbedaan, nggak harus identik sama. Oke, ini gue udah bikin listnya. Sorry ya kalau agak berisik ya, sambil ngopi gue. Nah, oke, gejala fisik yang pertama yang gue rasain, yang paling mengerikan, jantung berdebar, duk, udah deg-degan terus nggak bisa napas, kayak dicekek gitu rasanya lah. Itu gejala yang paling umum dirasain semuanya. Jantung berdebar, sesak napas, terus juga nggak jarang lu ngerasain jantung lu atau sekitar dada lu sakit. Nah di sini ujian terberatnya adalah lu bakal ngerasa anjing ini gue sakit jantung, ini gue serangan jantung nih. Pikiran lu mau ke IGD, semuanya mau ke IGD, ke rumah sakit, mau general check up dan lain-lain. Pengalaman gue ketika gue konsultasi sama dokter, dok, yang bedain serangan cemas, nyeri dada karena sakit jantung dan bukan karena sakit jantung itu apa? Simpel. Kalau sakit jantung itu, nyeri dadanya, sakit jantungnya itu sampai tembus ke punggung, menjalar ke lengan kiri sampai rahang. Terus lu juga bakal keringet dingin. Keringet dinginnya tuh kayak lu disiram pakai air, banjir. Nah, kalau untuk keringet dingin itu juga salah satu gejala yang gue alamin. Ya, keringet dingin, sesak napas, jantung berdebar. Terus juga sekitar ulu hati sama lambung sakit. Itu rasanya tuh kayak ini ya, misalkan lu bayangin ini jari-jari gue ini jarum atau pisau gitu, nusuk di sini. Wah, itu ngeri banget ya. Mungkin sebagian orang merasa itu adalah GERD. Gua nggak tahu karena dulu batu gua belum pernah kena sakit lambung, jadi gua nggak yakin juga itu karena lambung atau apa. Mungkin ini itu bisa karena penyakit lambung. Cuman bedanya kalau psikosomatis itu nggak peduli lo punya penyakit bawaan lambung atau enggak, gejalanya umumnya orang bakal ngerasa kayak GERD lambung. Walaupun di gua lebih dominan rasa sakit sekitar jantung. Walaupun ya which is bukan ya, alhamdulillahnya. Terus karena jantung lu deg-degan, sakit, sesak nafas, imbasnya apa? Imbasnya adalah lu lemes, gak punya tenaga. Gue inget banget dulu gue lagi nyiram tanaman di rumah. Tangan gue gini aja nih ya, tangan kanan atau tangan kiri gitu, hilang tenaga gue, kayak mau pingsan. Tekanan darah itu rendah banget. Tekanan darah orang itu kan normalnya 180/80. Walaupun itu bukan patokan patokan sakuk ya. Ada orang-orang yang memang tekanan darahnya di bawah itu dan itu normal. Misalkan 110/70 atau bahkan 100/65 juga ada. Ya. Tapi kalau lu psikosomatis atau sakit atau gangguan cemas, lu mungkin bisa di bawah itu. Gue inget banget waktu pas lagi pertama kali ke IGD tuh ya, gue punya jam yang buat ngukur tekanan darah. Itu mungkin detak jantung gue bisa cuma 50-an doang. Cuma 50-an, tekanan darah gue juga bisa di bawah 100. Dibilang, oh kurang darah kali gitu. Gue minum sangobion, makan ati ayam, ya nggak ngebantu banyak. Karena bukan itu kan akar permasalahannya kan. Nah, tapi anehnya, ketika lu kena serangan panic attack, ya lu paham lah ya panic attack kayak gimana. Itu tekanan darah lu bisa naik gila-gilaan. Itu tekanan darah gue tuh pernah tuh gue pas lagi panic attack di bawah IGD
tekanan darah gue itu bisa sampai 140 kayak orang habis maraton gitu. Tapi ya udah, pas udah di IGD dicek normal lagi, kan kocak gitu ya. Tubuh gue nyeri ya. Gini, ini agak sedikit privacy, agak sedikit pribadi banget. Orang yang kena gangguan cemas psikosomatik biasanya punya problem seksual juga, macem-macem. Ada yang nggak bisa ereksi, ada yang tetap normal tapi apa gitu. Kalau gue bukan aja ya, karena ini kan buat share ke semuanya. Gue ketika libido gue naik dan gue terangsang, itu bisa loh badan gue nyeri semuanya. Nyerinya tuh kayak digebukin. Neraka banget kan. Lo diem salah, lagi berhasrat juga salah. Tapi kadang-kadang bisa juga besoknya libido lo hilang sama sekali dan lo lemes kayak ya lu bukan laki-laki gitu, kayak anjing. Itu worst nightmare banget lah, serba salah. Itu bagian part yang gejala fisik ya. Sekarang kita beralih ke gejala psikis yang gue alamin dan mungkin teman-teman alamin juga. Cemas, takut sama dunia luar. Gue yang biasanya naik motor bolak-balik jalan raya dari selatan ke utara kemana ke ini, gue pernah touring ke puncak naik motor. Ini naik motor ke Indomaret nggak jauh dari rumah aja gue deg-degan ya kan. Nah, tiap kali di jalan ketemu macet, lo bakal cari alternatif jalan-jalan sempit, jalan-jalan tikus ya. Terus ketika setiap kali lu kumat, fisik lo sakit, lu paranoid sama penyakit. Gue sakit apa nih? Gue pengen cek dokter dan lain-lain. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya ke dokter shopping ya kan, dikit-dikit check up dokter, dikit-dikit cerita ke dokter, dan konyolnya tiap kali cerita ke dokter tiba-tiba badan lo ngerasa baik-baik aja ya. Terus muncul fobia-fobia yang nggak wajar, yang sebelumnya itu nggak ada. Kayak tiba-tiba lo takut masuk jalan yang biasa lo laluin, lo takut lewat jalan sempit, lo takut ini, takut itu. Takutnya nggak beralasan sama sekali. Mostly sih yang gue alamin adalah takut gini loh, kalau gue kumat di tengah jalan, gimana cara gue nyelamatin diri sendiri ya. Akhirnya kalau gue kondisi seperti itu, gue biasa ngapalin nih, oh di jalan ini ada puskesmas nih, ada klinik nih, atau bahkan cuma apotik doang ya. Kadang-kadang gue kalau kumat ya udah ke daerah dekat yang ada klinik atau apotiknya aja, sekedar duduk aja sampai gue perasaan gue tenang, terus gue berjalan lagi. Ada juga namanya serangan cemas. Serangan cemas itu lu nggak perlu ngerasa deg-degan, lu nggak perlu ngerasa keringet dingin dan lain-lain, tapi lu bisa kebangun tengah malam dan lu ngerasa bahwa saat itu nyawa lu sudah terancam. Kadang-kadang tuh malaikat maut ada di sekitar lu gitu, yang bisa ngambil nyawa lu kapan aja. Itu bisa berlangsung sampai sejam 2 jam ya. Nanti biasanya tuh bakal reda sendiri, akhirnya lu bisa istirahat, bisa tidur. Insomnia, nggak bisa tidur juga itu jadi salah satu gejala psikis yang bisa terjadi pada orang yang cemas. Nah, terus karena lu takut dengan segala macam penyakit, biasanya lu kalau punya duit, lu bakal selain dokter shopping, lu juga bakal suplemen shopping ya kan. Lu bakal borong vitamin D, vitamin B kompleks, vitamin C yang ester C lah, terus herbalan, apapun yang lu anggap itu bisa menyelamatkan diri lu ketika lu lagi cemas dan panik ya. Nah, ini mungkin bakal ada pembahasan yang lain, tapi di sini gue kasih gambaran ringkasnya bahwa gue juga ngalamin itu dulu. Gue borong semua vitamin herbal, dan seperti yang gue pernah bilang di video sebelumnya, that's not really work ya. Jadi kalau teman-teman sekarang ada yang kayak begitu, ya silahkan, itu hanya berguna buat kesehatan lu secara general, tapi tidak ke lu sembuh ya. Bentar. Oke. Dari segala semua gejala tadi yang fisik dan psikis, lu nyoba minum ini, minum itu ke dokter, lu bisa putus asa. Putus asa itu, apalagi sudah kalau udah bertahun-tahun ya, yang gua rasain waktu itu adalah ini bisa mengarah ke depresi. Oke. Cemas sama depresi itu, kalau kata dokter ya, hampir sama. Apa itu? Ada gangguan di serotonin. Tapi yang bikin beda apa? Kalau orang cemas itu takut mati ya,
menghindari segala sesuatu yang bisa berhubungan yang kira-kira berpotensi menurut dia tuh bisa jadi dia jantungan lah, makanya dia makan ini nggak mau, itu nggak mau. Orang depresi justru pengennya mati. Nah, gue pernah hampir kayak gitu tuh, saking hampir putus asanya nih gue, anjir gue langsung sembuh, ya Allah gimana caranya ya. Kalau memang malam ini gue harus cabut nyawanya, cabut aja gitu. Gue udah give up gitu sama ini sakit. Tapi alhamdulillah kan, gue masih hidup sampai sekarang, masih bisa nge-review susu suplemen, sama bisa nge-gym lagi, alhamdulillah banget. Ya, jadi itu yang bisa gue share ke teman-teman kali ini. Sekiranya gini ya, sekiranya ada gejala-gejala tadi yang teman-teman alamin ya, lebih dari 3 minggu, bahkan lebih dari sebulan, 2 bulan, 3 bulan, atau mungkin ada yang sampai setahun lebih gitu, dan selalu berulang-ulang, ke dokter aja udah, cari bantuan, cari psikiater. Yuk teman-teman, kita berusaha untuk hidup normal, sembuh kembali ya. Ya, semangat ya.